Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kayaknya sebelum belajar kita membaca doa bersama-sama. Al-Fatihah mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Dewi, Hadirah. Kristiana, Hadirah, Bu. Tanti, hadir Ibu. Argo, Sakit, Bu. oh iya. Terus kita akan membahas materi mengenai dinamika pendidikan Indonesia. Kalian ada yang tahu nggak berapa jumlah kartu keluarga yang ada di daerah kalian? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu, tapi yang jelas banyak ya. Iya, banyak. Pakainya ya anak-anak halaman 38. Iya, Bu. Kalian tahu kan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Iya, Bu. Jumlah penduduk Indonesia menurut World Population Datasheet pada tahun 2015, penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Wow. Nah, jumlah penduduk Indonesia tersebut dihasilkan dari dinamika penduduk. Nah, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Nggak tahu, Bu. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah yang disebabkan oleh kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Apa sih yang mempengaruhi dinamika penduduk? Yang pertama itu jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data Pertemuan Dunia pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah China, India, Amerika, dan kemudian Indonesia. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia karena memiliki jumlah penduduk dengan usia produktif yang berlimpah. Namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Bisa dilihat dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Kedua, persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah suatu negara atau suatu wilayah tersebut memiliki persebaran penduduk yang nyata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, maka akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Dan misal Makasih, Bu. kalian bisa
Di sini ada peta persebaran penduduk. Di sini yang warna hijau tua ini menunjukkan bahwa penduduknya itu hanya 10 orang per kilometer persegi. Sedangkan yang hijau tua ini 10 sampai dengan 49 orang per kilometer persegi. Dan yang berbeda ini sekitar 50 sampai dengan 99 orang per kilometer persegi. Nah, yang ini 100 sampai dengan 199 orang per kilometer persegi. Dan yang bawah berjumlah 200 sampai dengan 599 orang per kilometer persegi. Kemudian yang warna ini 800 sampai dengan 1299 orang per kilometer persegi. Dan yang merah lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Di sini dapat dilihat bahwa Kalimantan, Sumatera, Papua persebaran penduduknya masih belum merata ya, karena menunjukkan warna hijau. Sedangkan di Pulau Jawa ini penduduknya sangat padat karena menunjukkan warna merah. Artinya penduduknya itu lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contohnya tadi di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Jauh banget ya Bapak ini. Iya, Bu. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa dan seluruh penduduknya di dunia pun tidak akan mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa karena yang dari Pulau Jawa itu sangat banyak. Kemudian kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan penduduk di Indonesia adalah melalui perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut dapat dilakukan dengan diri sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih menggunakan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, juga Islam dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan itu berada di Jakarta, di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Seperti kereta saja hanya ada di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau lainnya itu tidak ada. Sampai sini paham? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Tidak, Bu. Lanjut ke materi selanjutnya. Iya, Bu. Itu ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau
pelajari karena berbagai alasan. Antara lain, setiap penduduk pasti memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Di sini ada komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia dual seperti 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu seperti 0 sampai dengan 5 tahun, yang termasuk usia balita, 6 sampai dengan 12 tahun, termasuk dalam usia SD, 13 sampai dengan 15 tahun, termasuk dalam usia SMP, kemudian 16 sampai dengan 18 tahun, termasuk usia SMA. Selanjutnya usia 19 sampai dengan 24 tahun, termasuk usia perguruan tinggi, dan 25 sampai dengan 60 tahun termasuk dalam usia dewasa. Kemudian yang lebih dari 60 tahun itu termasuk dalam usia lanjut. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non produktif. Misalnya usia 0 sampai dengan 14 tahun yang termasuk usia belum produktif. Selanjutnya usia 15 sampai dengan 64 tahun termasuk dalam usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun tidak termasuk usia produktif. Permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka keterlibatan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non produktif. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui ya, karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau seks rasio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Kemudian yang keempat, ada pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Pertama itu ada kelahiran, kedua kematian, dan ketiga itu migrasi. Kelahiran dan kematian termasuk dalam faktor alami, sedangkan migrasi disebut faktor non alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi, dan migrasi bersifat menambah dan mengurangi. Migrasi yang masuk disebut dengan imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat keluar atau mengurangi disebut emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai dengan 2014, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana atau KBK. Dengan program ini, penduduk Indonesia telah mengalami penurunan dari yang awalnya 2,31% pada periode 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada periode 1990 sampai dengan 2000. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat dari masih tingginya tingkat kelahiran. Presentasi penduduk 0 sampai dengan 14 tahun pada tahun 1980 mencapai 40,3% dan pada tahun 1985 sedikit turun menjadi 39%. Penduduk usia muda ini pada tahun
27,7% dan 34%. Pertumbuhan penduduk sangat banyak, yaitu nomor 4 di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal. Pertama, menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kedua, persebaran penduduk tidak merata. Lalu ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja dan fokus pembangunan lebih banyak di kota. Kemudian yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program pemerintah di bidang pendidikan, seperti program beasiswa, adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, kemudian program belajar dan sebagainya. Walaupun demikian, karena banyaknya hambatan yang dialami, maka hingga saat ini tingkat pendidikan bahasa Indonesia masih tergolong rendah. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu dari kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari besarannya angka kematian bayi dan usia harapan hidup penduduknya. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara maju. Mata pencaharian merupakan salah satu dari beberapa tolak ukur kualitas penduduk. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat tepat terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Berbeda dengan di negara maju yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya berada di sektor industri. Baik anak-anak, materinya sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Ibu akan mendiktekan soalnya ya. Silakan kalian catat. Baik, Bu. Nomor 1. Mengapa penduduk Indonesia dalgo? Sudah? Sudah. Ya, Bu. Sebarannya tidak merata. Sudah? Ya, Bu. Nomor 2. Apa saja dampak yang ditimbulkan? Apa Bu? Apa saja dampak yang ditimbulkan? Ya. Sudah? Ya. Akibat sebaran penduduk Indonesia. Akibat sebaran penduduk Indonesia. Ya. Yang tidak merata. Ya, Bu. Nomor 3. Bagaimana caranya agar penduduk Indonesia Dah. lebih merata pada masa yang akan datang. Lebih merata pada masa yang akan datang. Sudah semua? Ya, Bu. Baik, Ibu akan memberi waktu untuk kalian menjawab
menjawab ya nomor 3. Ya Bu, nomor 3 itu soalnya cara agar penduduk Indonesia lebih merata. Yang pertama itu membuka lapangan pekerjaan di daerah-daerah. Kemudian yang kedua itu mengadakan program transmigrasi. Kemudian yang terakhir melakukan atau melaksanakan pemerataan pembangunan Bu. Baik anak-anak, semuanya kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Berarti kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Kemudian ada juga jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk yang dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan usia dan yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ada juga pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kalau Ibu akan memberi tugas untuk di rumah. Kalian kerjakan yang ada di buku paket halaman 45. Oke.